Baik, mohon izin Pak Ketua, Ibu Lana, Pak Didi, izin untuk memulai acara press conference pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Purbaya Yudi Sadewa, Ketua Dewan Komisioner. Yang terhormat Ibu Lana Sulisaningsi, Pak Eksekutif. Kemudian yang terhormat Bapak Didi Madiono, Anggota Dewan Komisioner. Dan yang kami hormati Bapak Ibu Direktur Eksekutif, Kepala Biro, Direktur Grup LPS, dan tentunya yang kami hormati dan kami cintai rekan-rekan wartawan semua, baik dari media cetak, media elektronik, dan media digital. Apa kabar rekan-rekan semua wartawan? Semua sehat-sehat semua ya? Alhamdulillah kita bisa bertemu pada acara press conference mengenai tingkat bunga penjaminan LPS secara virtual pada hari ini. Ini merupakan acara temu media yang pertama kali ya, mungkin yang diadakan LPS di tahun 2021. Tidak lupa kami mengucapkan selamat tahun baru 2021 bagi kita semua. Semoga pandemi COVID-19 segera berakhir, kondisi perekonomian nasional juga semakin membaik, dan kita semua selalu sehat. Ini yang mungkin paling penting ya. Pada kesempatan press conference hari ini, insya Allah telah hadir Bapak Ketua Dewan Komisioner dan Bapak Ibu anggota Dewan Komisioner dan para Direktur Eksekutif LPS nanti yang akan menjelaskan kebijakan LPS mengenai penetapan tingkat bunga penjaminan LPS. Sebagaimana rekan-rekan wartawan ketahui bahwa penetapan tingkat bunga penjaminan LPS pada Januari ini merupakan jadwal reguler. Ini sesuai dengan peraturan LPS. LPS menetapkan tingkat bunga penjaminan reguler 3 kali setahun, yaitu setiap bulan Januari, Mei, dan September. Nanti sebelum mulai, mungkin ada beberapa hal yang kami sampaikan. Acara dibagi menjadi 2 sesi, acara pemaparan dari Dewan Komisioner LPS, kemudian nanti ada dilanjutkan sesi tanya jawab. Kemudian bagi rekan-rekan wartawan yang akan bertanya, nanti bisa memberikan tanda raise hand atau mungkin bisa menyampaikan langsung pertanyaannya. Mohon nanti rekan-rekan wartawan untuk menyebutkan nama dan nama media untuk biar gampang untuk dicatat. Baik, tanpa memperpanjang waktu, kami persilakan kepada Bapak Purbaya Yudi Sadewa, Ketua Dewan Komisioner LPS, untuk memaparkan kebijakan tingkat bunga penjaminan LPS. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman wartawan. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita sehat. Pagi ini saya akan menceritakan atau memaparkan sedikit tentang kebijakan LPS yang terakhir tentang bunga penjaminan. Dan kami di Lana Eksekutif dan Pak Didi Madiono, anggota Dewan Komisioner yang lain. Nanti di bagian ini saya akan menceritakan yang gampang-gampang saja. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang susah, mungkin Ibu Kai dan Ibu Pak DM yang jawab. Ibu ya, Pak DM. Ya. Jadi pada hari Senin 25 Januari 2001, rapat Dewan Komisioner Lembaga Penjaminan Simpanan telah melakukan evaluasi dan penetapan atas kebijakan tingkat bunga penjaminan. Penetapan tingkat penjaminan bulan Januari 2021 adalah penetapan periode reguler sesuai ketentuan perundangan, yaitu di Januari, Mei, dan September. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh produk simpanan dalam rupiah dan valuta asing di bank umum, serta untuk simpanan dalam rupiah di bank dan rakyat. Merespon perkembangan terkini dari pergerakan suku bunga simpanan, kondisi perekonomian, stabilitas sistem keuangan, serta prospek likuiditas simpanan, maka LPS melakukan review tingkat bunga penjaminan. Beberapa hal pokok yang menjadi pertimbangan Dewan Komisioner LPS dalam menetapkan tingkat bunga penjaminan periode 2021 adalah antara lain nama suku bunga penyimpanan perbankan menunjukkan dan potensial lanjut
Namun, langkah penurunan tersebut belum penurunan kebijakan tingkat bunga periode sebelumnya. Ini kayaknya yang kedua, perkembangan pasar. Ada 53 bank benchmark rupiah terpantau melanjutkan penurunan. Suku bunga pasar simpanan penurunan sebesar 19 poin menjadi 3,49%. Tetap pada periode observasi Desember sampai 19 Januari 2021. Sementara itu, suku bunga pada 19 bank benchmark asing pada periode observasi tanggal 10 Desember 2020 hingga 19 Januari 2021 mengalami penurunan sebesar 3 menjadi sebesar 0,36%. Dari hasil evaluasi dan observasi LPS, kami menilai bahwa perbankan telah memberikan respon langsung atas penurunan kebijakan penurunan BI 7 DRR dan tingkat bunga penjaminan periode sebelumnya. Kendati demikian, langkah penurunan tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan besaran penurunan periode sebelumnya, sehingga kami memandang perlu untuk memberikan waktu tambahan bagi perbankan untuk melakukan penyesuaian. Suku bunga simpanan diperkirakan masih akan melanjutkan tren penurunan yang ditopang oleh kondisi likuiditas internal bank yang kuat. Di sisi lain, LPS juga terus mencermati intensitas persaingan suku bunga simpanan yang cenderung menunjukkan penurunan, kendati laju penurunannya belum cukup, belum maksimal, dan belum merata. Kondisi dan prospek likuiditas perbankan berada dalam kondisi cukup stabil, kendati masih terdapat beberapa risiko ketidakpastian sebagai dampak pandemi COVID-19 yang berpotensial terus menekan sektor perbankan. Rata-rata suku bunga pasar Bank JIBOR pada berbagai tenor di periode observasi turun masing-masing sebesar 9 BPS dibandingkan periode observasi sebelumnya ke level 3,03%. Untuk Indonesia, 3,8% untuk yang 1 bulan dan 4,05% untuk yang 3 bulan. Spread antara BI 7 DRR dan Indonesia terpantau cukup lebar sebesar 71 basis point yang merupakan indikasi bahwa likuiditas perbankan berada dalam kondisi cukup longgar. Selain itu, pergerakan suku bunga internasional LIBOR juga terpantau bergerak dalam rentang terbatas dan cenderung rendah. Pergerakan LIBOR overnight terpantau stabil, tidak mengalami perubahan dan tetap berada di level 0,09%. LIBOR 1 bulan terpantau turun 2 BPS ke level 0,13% dan LIBOR 3 bulan terpantau turun 1 BPS ke level 0,22%. Kalau kita lihat dari kondisi stabilitas sistem keuangan relatif terjaga, serta masih kita lihat perlunya ada upaya sinergi kebijakan dengan otoritas moneter, terutama untuk memberikan arah kebijakan bunga di awal tahun 2021. Yang pertama, kami melihat rata-rata nilai tukar rupiah berada di level 14.102 per dolar, menguat 0,3% dibanding periode observasi 17 Desember sampai 19 Januari 2021 dibanding periode yang sama sebelumnya, periode observasi sejenis sebelumnya ya. Penguatan rupiah ini utamanya ditopang oleh adanya aliran masuk modal asing ke pasar keuangan, persepsi positif investor terhadap kinerja ekonomi khususnya CAD dan BOP, serta meredahnya volatilitas pasar keuangan global. Selain itu, kepercayaan nasabah penyimpan terhadap sistem perbankan masih tinggi. Hal ini tercermin dari cakupan simpanan perbankan sepanjang tahun 2020. Berdasarkan data bulan Desember 2020, tingkat penjaminan LPS terpantau stabil di level yang memadai.
Jumlah rekening yang dijamin LPS adalah sebesar 99,91% dari total rekening atau setara dengan 350.023.911 rekening. Sementara secara nominal, jumlah simpanan yang dijamin mencapai 52,50% dari total simpanan atau setara dengan 3.536,77 triliun rupiah. Jadi ini lebih dari cukup untuk melindungi dana pihak ketiga di perbankan. Kami juga melihat bahwa fundamental perbankan tetap terjaga dan kuat. Dalam hal ini tercermin dari pergerakan indeks stabilitas perbankan atau BSI yang berada dalam kategori normal. BSI pada posisi tanggal 20 Januari berada pada level 99,21, ditopang berkurangnya tekanan pada subindeks market pressure dan masih terjaganya level tekanan pada subindeks credit pressure. Ke depan, LPS akan terus berusaha menjaga sinergi kebijakan dengan otoritas sektor keuangan lainnya untuk memastikan terjaganya stabilitas sistem keuangan. Dalam penetapan TBP, upaya sinergi kebijakan dengan otoritas moneter sangat dibutuhkan, terutama untuk memberikan arah kebijakan bunga di awal tahun 2021. Dengan mempertimbangkan perkembangan beberapa hal tersebut di atas, rapat Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan menetapkan untuk mempertahankan tingkat bunga penjaminan untuk simpanan rupiah dan valuta asing di Bank Umum serta untuk menjamin untuk simpanan rupiah di BPR dengan rincian selengkapnya sebagai berikut. Untuk Bank Umum, rupiah 4,5%, falas 1%. Untuk Bank Perkreditan Rakyat, rupiah 7%. Selanjutnya, tingkat bunga penjamin tersebut berlaku untuk periode tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan 28 Mei 2021. Merujuk pada PLPS nomor 1 tahun 2018, LPS secara reguler menetapkan tingkat bunga penjaminan 3 kali dalam 1 tahun, yaitu pada bulan Januari, Mei, dan September, kecuali terjadi perubahan pada kondisi perekonomian dan perbankan yang signifikan. Mempertimbangkan bahwa suku bunga simpanan perbankan masih potensial untuk turun, serta memperhatikan dinamika berbagai faktor ekonomi dan stabilitas sistem keuangan yang akan potensial mempengaruhi kondisi likuiditas ke depan, maka LPS akan terus pemantauan intensif terhadap perkembangan berbagai faktor di atas dan terbuka untuk melakukan penyesuaian atas kebijakan tingkat bunga penjaminan sesuai perkembangan data dan informasi terkini yang ada. Jadi kita bisa lupa kapan aja kalau keadaannya mewajibkan kita untuk melakukan hal tersebut. Sesuai dengan aturan yang berlaku, kami mengimbau kepada pihak bank untuk menginformasikan kepada para nasabah mengenai tingkat penjaminan simpanan yang berlaku. LPS juga mengingatkan kembali kepada nasabah penyimpan yang menerima imbal hasil yang tinggi tingkat bunga penjaminan, maka simpanan nasabah tersebut tidak memenuhi kriteria jaminan LPS. Demikian update ringkas tentang hasil rapat Dewan Komisioner yang dilakukan hari Senin tanggal 25 Januari 2021 yang lalu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketua Bapak Purbayadi Sadewa. Terima kasih atas pemaparan terkait dengan penetapan tingkat bunga penjaminan LPS untuk periode Januari sampai dengan Mei 2021. Bagi teman-teman wartawan, nanti akan kami share press release-nya dan lampiran yang tadi dibacakan oleh Bapak Ketua. Baik, mungkin kita bisa lanjut ke sesi berikutnya. Kita buka tanya jawab. Silakan kepada teman-teman wartawan yang akan bertanya. Di sini kita sudah lengkap, ada Bapak Ketua Dewan Komisioner, ada juga Pak Didi Madiono, anggota Dewan Komisioner, ada Ibu Lana Sulistianingsih,
kepala eksekutif, dan para direktur eksekutif, kepala kantor, kepala biro. Silakan bagi teman-teman yang akan bertanya, kita buka mungkin sesi yang pertama untuk 3 penanya. Silakan mungkin pertama Mas Richard ya, dari Bisnis Indonesia. Silakan Mas Richard. Yang kedua nanti Mas Marsal ya. Ya, pagi Pak Purbaya, saya Richard dari Bisnis Indonesia. Izin mungkin bertanya terkait dengan tingkat perkembangan DPK pada awal tahun. Kalau dilihat kan sepanjang tahun lalu pertumbuhan DPK cukup signifikan, dan kalau boleh tahu, kalau LPS sendiri melihat pertumbuhan DPK awal tahun ini seperti apa, dan apakah sudah mulai ada geliat-geliat masyarakat sudah mulai menggunakan tabungannya untuk konsumsi atau bagaimana? Itu aja sih. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Marsal. Mas Richard. Kemudian Mas Marsal, silakan Mas. Selamat pagi Pak, Bu, semuanya. Ada 2 pertanyaan Pak. Yang pertama, tadi kan dikatakan simpanan di bank umum terus meningkat ya Pak, walaupun di tengah penurunan bunga juga. Boleh tahu nggak Pak, kira-kira kalau ada gambaran cost of fund atau biaya dananya sebagai dampak dari kondisi ini Pak? Dan kedua, tadi dikatakan masih ada ruang ya Pak untuk penurunan bunga di tahun ini. Melihat BI udah menurunkan bunga acuannya berkali-kali, dan bunga acuan juga masih dimungkinkan untuk turun lagi tahun ini, masih ada nggak Pak kira-kira penurunannya, dan seberapa banyak lagi? Atau sekarang ini masih dalam proses transisi ya Pak untuk penurunan bunga-bunga yang sebelumnya? Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Marsal. Baik, mungkin satu lagi, silakan. Oke, kalau belum ada, mungkin kami persilakan. Oke, Mas Heri dari Infobank, silakan Mas Heri. Dari Agung, Pak. Ya, Mas Heri silakan. Ya, selamat pagi Pak Purbaya, saya Heri dari Infobank. Izin bertanya Pak, sedikit mengenai perkembangan kredit di awal tahun 2021 nih, pandangan LPS bagaimana sih Pak? Apakah mungkin kredit masih seret, terlebih juga kan DPK masih naiknya masih tinggi banget Pak. Terus kedua mengenai ini Pak, jumlah simpanan yang di atas 2 miliar, perkembangannya bagaimana Pak untuk awal tahun hingga mungkin pertengahan tahun 2021? Mungkin itu aja, makasih. Baik, terima kasih Mas Heri. Tadi ada 3 penanya, tadi dari Mas Richard terkait perkembangan DPK di awal tahun, kemudian Mas Marsal terkait dengan biaya dana ya untuk DPK, juga apakah ada ruang untuk penurunan tingkat bunga, kemudian dari Mas Heri terkait dengan perkembangan kredit dan perkembangan jumlah simpanan di atas 2 miliar. Kami persilakan mungkin Pak Ketua. Ini kan saya dibantu Bu Yanti mungkin untuk angka detailnya, karena angka bergerak terus. Kalau kita lihat sih DPK awal tahun masih cenderung meningkat. Tapi nanti angka akan dibacakan detail oleh Bu Yanti tentang perkembangan DPK awal tahun. Jadi kalau saya lihat tren, apakah ada perubahan tren, mereka sudah mulai belanja lagi apa belum? Kalau kita lihat kan di akhir tahun sampai sekarang kita masih terpengaruh oleh PPKM, apa itu namanya, pembatasan pergerakan masyarakat ya. Jadi otomatis belanja masyarakat belum akan tumbuh dengan terlalu signifikan. Jadi wajar saja kalau DPK-nya belum terlalu banyak dipakai untuk membelanjakan kebutuhan sehari-hari seperti biasanya. Tapi saya Ibu Yanti akan menambahkan data detailnya seperti apa pertumbuhannya. Terus tentang bunga acuan, apakah bisa turun lagi? Kalau kita lihat tren penurunan bunga di pasar, sebetulnya ruang bagi penurunan bunga acuan di tempat kita, suku bunga penjaminan itu masih terbuka. Cuman kita berpikir bahwa pada saat sekarang ini kan mereka masih belum fully adjust terhadap kebijakan kita yang agak agresif di tahun lalu dalam hal penurunan suku bunga penjaminan. Jadi kalau kita turunkan sekarang juga mungkin impact-nya
tidak terlalu efektif. Dan selain itu juga kami melihat bahwa ruang untuk menurunkan itu terbuka lebar. Kita masih melihat ini, perbankan perlu adjust terhadap kebijakan suku bunga penjaminan kan, diumumkan kepada nasabahnya. Kita takut kalau kita rubah tiap bulan, mereka bingung ngasih hubungan ke nasabahnya. Jadi kami juga mau memberi ruang kepada mereka untuk melakukan sosialisasi yang pas ke nasabahnya, sehingga kebijakan dari LPS bisa dengan jelas dimengerti oleh nasabah, dan bank pun tidak pusing mengubah kebijakan depositonya mungkin setiap bulan. Itu mungkin dari kami. Yang ketiga tadi apa? Kredit ya? Kredit ya? Iya Pak, jadi terkait kredit. Kalau kita lihat sih dalam beberapa bulan terakhir masih turun, trennya menurun, dan angka akhir Desember masih negatif pertumbuhannya. Dan kita belum melihat adanya gejala pembalikan dari arah perkembangan pertumbuhan kredit ini. Jadi kelihatannya masih akan negatif kalau kita tidak melakukan kebijakan yang agresif untuk memberi stimulus perekonomian sehingga real sektor yang bisa jalan. Jadi kami di KCSK sedang memikirkan bagaimana caranya uang-uang yang sekarang sudah digelontorkan perbankan ke sistem finansial bisa masuk ke real sektor. Mungkin Januari sih belum kelihatan perubahan arah pertumbuhannya, tapi kalau saya lihat sih dengan lebih banyaknya uang di sistem, sekarang lagi pertumbuhan base money itu sudah 3% di bulan Desember. Sebelumnya selalu negatif. Nah, ketika base money sudah tumbuh seperti itu, harusnya tekanan di perbankan untuk memberikan kredit akan bertambah. Kita harapkan ke depan nih, bulan Januari, Februari, base money akan bertambah terus sehingga perbankan akan lebih terdorong untuk melakukan kredit. Tapi kita akan melihat terus progresnya dari waktu ke waktu. Kalau belum ada perubahan yang terlalu signifikan, mungkin otoritas akan memberikan cara supaya ada pergerakan atau perubahan shift dari paradigma di perbankan yang sekarang asik naruh uangnya di BI atau di tempat lain untuk mulai menyalurkan kredit. Demikian mungkin Mas Yusron. Tadi untuk mungkin Bu Yanti bisa menambahkan. Baik, terima kasih Pak Ketua. Mungkin mohon izin Bu Yanti, silakan untuk menambahkan data terkait pergerakan simpanan. Terima kasih Pak Purbaya. Melengkapi mungkin informasi yang disampaikan Pak Purbaya. Kalau melihat dari DPK, sebenarnya DPK masih tumbuh positif meskipun terlihat melambat. Pertumbuhan tersebut terjadi di seluruh kelompok buku. Jadi mungkin pertumbuhan yang paling rendah adalah di buku kecil ya, seperti itu. Nah, kalau untuk suku bunga tadi ada pertanyaan terkait dengan cost of fund. Sebenarnya tingkat suku bunga dari simpanan pihak ketiga dari setiap buku itu menunjukkan tren menurun. Saat ini kalau boleh saya sebutkan itu ada di kisaran selama tahun 2020 ya, sampai dengan saat ini itu buku 1 sudah turun hampir 146 basis poin, buku 2 juga di kisaran 113 basis poin, buku 3 di 202 basis poin, dan buku 4 di 216 basis poin. Jadi sebenarnya penurunannya sudah cukup besar, dan saat ini kisaran bunga itu ada di kisaran 3 sampai dengan 6% mungkin ya. Nah, ini bervariasi. Nah, mungkin itu perkembangan dari DPK dan tingkat bunga. Kalau tadi melengkapi informasi kredit, mungkin kredit memang dibandingkan YOY masih terlihat
lebih tinggi dari tahun lalu. Cuman kecenderungannya memang menurun ya. Hal ini meskipun sebenarnya kalau kita lihat berdasarkan data ya, itu menunjukkan tren menurun sudah sampai di single digit. Dari Maaf Bu Yanti, penurunan soalnya ini terputus kayaknya Bu. ya, Kurang ya, jelas Bu. Boleh penurunan diulang? oh ya untuk suku bunga kredit mungkin dapat kami informasikan berdasarkan data dari pengawasan OJK itu di seluruh tipe kredit baik modal kerja, investasi maupun konsumsi itu sudah mengalami penurunan di kisaran 65 basis poin sampai dengan 102 basis poin. Nah, bahkan ada jenis kredit yang sudah turun hingga di single digit. Mungkin ini juga sebenarnya transmisi dari kebijakan Bank Indonesia sudah terlihat dampaknya meskipun mungkin masih diharapkan bisa lebih turun lebih rendah lagi. Mungkin demikian tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Yanti. Tadi ada pertanyaan dari Mas Heri terkait dengan perkembangan jumlah simpanan yang di atas 2 miliar. Mungkin Bu Yanti bisa menambahkan. Iya, sebentar ya. Untuk mungkin kalau data Mas Didit punya informasi sebenarnya simpanan meningkat ya, sebentar ya. Kalau dari penjaminan yang di atas cakupan penjaminan sebenarnya secara rasio dia ada peningkatan di kisaran 52%. Jadi lebih tinggi dari pemantauan bulan sebelumnya itu posisi November. Ya. Jadi artinya sebenarnya secara jumlah itu nominal yang dijamin yang artinya DPK di atas 2M itu mengalami peningkatan dari ini Desember maaf dari November 51,65% menjadi 52,50%. Mungkin itu secara umum. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yanti atas tambahan informasinya. Bu Yanti adalah Direktur Eksekutif Riset, Surveillance, dan Pemeriksaan Bank di LPS. Mungkin Mas, silakan Pak Ketua. Dibanding dengan memang kalau dibanding dengan yang golongan simpanannya dari yang di bawah 100 juta sampai dengan yang di atas 5 miliar, maka memang pertumbuhan yang paling cepat memang yang di atas 5 miliar. Mungkin dibanding akhir tahun lalu, sekarang di atas 20% pertumbuhannya. Tapi yang lain juga tumbuh dengan tren yang meyakinkan. Jadi memang pertumbuhan DPK terjadi di seluruh level income atau level golongan tabungan. Demikian. Baik, terima kasih Pak Ketua. Jadi sebelum dilanjutkan, barangkali dari Ibu Lana atau Pak Didi mau menambahkan, silakan. Mas, saya. Ya Pak Didi, terima kasih Pak. Ya. Ibu Lana. Monggo. Ya, sedikit saja mengenai pertanyaan terkait konsumen. Izin Pak Ketua. Ya Bu, silakan Bu. Ya, kalau kita lihat dari indeks keyakinan konsumen yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia untuk periode Desember itu kan sudah lebih baik ya dibandingkan November. Jadi sudah ada geliat dari masyarakat untuk konsumsi, terlebih lagi waktu itu kan memang akhir tahun kita tahu banyak juga yang bepergian, sudah mulai menunjukkan perbaikan walaupun belum kembali ke 100 yang artinya memang belum normal. Saya kira dengan vaksin nanti juga semakin banyak diberikan kepada masyarakat, berharap bahwa di kuartal 1 nanti ada perbaikan di sisi konsumsi dan itu akan membantu ya tentunya pertumbuhan ekonomi kita secara keseluruhan di kuartal 1. Namun memang secara confidence belum kembali normal di atas 100, tapi sudah ada perbaikan. Nah, ini teman-teman wartawan juga sudah mulai harus berkonsumsi supaya ekonomi kita membaik. Demikian tambahannya.
Baik, terima kasih tambahannya Ibu Lana. Baik, berikutnya mungkin ke penanya berikutnya ada Mas Agung dari CNN. Silakan mungkin Mas Agung. Selamat siang. Apa kedengaran suaranya, Mas? Dengaran, Oke. Mas Agung. Silakan Mas. Oke. Oke, untuk langsung aja. Ini kan tadi sempat disinggung bahwa setiap level rekening tabungan dengan saldo sudah mengalami kenaikan. Nah, ini untuk boleh tahu Mas, kalau untuk masyarakat kecil menengah ke bawah nih, yang misalnya boleh di breakdown nggak Mas, di bawah 1 miliar sampai ke tabungan 5 juta misalnya, atau saldo rata 10 juta misalnya. Nah, ini kan orang-orang yang terdampak dan jumlahnya itu kan pasti sangat besar gitu. Kemarin kalau tidak salah Bu Menkyu juga bilang bahwa kita harus mendorong konsumsi mereka gitu dengan bantuan-bantuan yang berupa dengan stimulus-stimulus. Nah, apakah stimulus ini mereka pakai buat konsumsi betulan ataukah malah tumbuh? Karena dengan adanya tabungan yang saldonya itu tumbuh, artinya kan stimulus itu tidak, ya tujuan konsumsi itu belum tercapai. Mohon izin kalau bisa dielaborasi untuk yang kecil Mas, yang saldo kecil. Terima kasih. Terima kasih Mas Agung. Silakan dari teman-teman wartawan kalau ada yang ingin bertanya. Belum, mungkin kami persilakan Pak Ketua mungkin untuk menanggapi terkait saldo kecil. Ini pertanyaan yang menarik sekali. Jadi kita punya data dari di bawah 100, 100 sampai 200 dan ke atas seterusnya. Tapi yang ditanyakan adalah yang rumah tangga biasa yang di bawah 10 juta mungkin. Kita sudah melihat itu pergerakan datanya. Kalau kita lihat memang yang di bawah 10 juta pertumbuhannya sudah melambat dan cenderung turun. Artinya apa? Mereka boleh dibilang sudah mantap makan tabungan. Jadi memang betul apa yang disinyalir oleh Ibu Menteri Keuangan bahwa ya golongan-golongan menengah ke bawah yang income-nya di golongan di relatif rendah tersebut masih perlu didukung oleh bantuan pemerintah. Mungkin nanti pemerintah akan memberikan hal itu dan mungkin memang mereka tidak akan pernah ditinggalkan. Jadi saya pikir kami juga akan mengusulkan kalau ada bantuan BLT dan lain-lain ke golongan masyarakat yang income-nya cenderung menengah ke bawah, income-nya rendah gitu, boleh dibilang seperti itu, harus tetap diperkuat supaya belanja mereka tetap bisa berjalan, utamanya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi ya, dari bacaan data tersebut ada indikasi yang kuat bahwa mereka masih tertekan dan mulai memakan tabungannya. Angka detailnya mungkin saya lupa berapa persen tumbuhnya, tapi semalam sempat saya diskusikan hal itu. Kalau ada Mas Ibu yang tiada datanya boleh dikemukakan, Bu. Baik Pak Ketua, silakan mungkin Bu Yanti untuk menambahkan. Kebetulan ini angkanya kecil sekali, tidak terlihat. Jadi mungkin nanti lewat Pak Yusron angka pastinya kami sampaikan, tapi menekankan kembali apa yang sudah disampaikan Pak Purbaya bahwa untuk nominal simpanan berdasarkan tiering itu sebenarnya terjadi peningkatan untuk di bawah 5 miliar ya, secara tiering baik yang 100 sampai 200 juta, di atas 2M, sampai dengan 5M. Nah, jadi sebenarnya yang turun itu kalau dari data kami sampai dengan Desember itu adalah yang di atas 5 miliar. Gitu. Jadi kalau tiering di bawahnya itu masih terlihat menunjukkan peningkatan. Nah, nanti ke angka persisnya akan disampaikan lewat Pak Yusron ya. Oke. Baik Bu Yanti, nanti mungkin data detailnya kita akan share ke teman-teman wartawan terkait dengan pergerakan simpanan yang mungkin di bawah 100 juta ya, yang kecil.
Mungkin silakan teman-teman wartawan kalau ada yang bertanya. Sedikit menambahkan barangkali Pak Yusron. Oke, baik Bu KE, silakan Bu. Ya, izin Pak. Ya. Terkait dengan simpanan yang di bawah 100 juta atau yang di bawah 5M, saya kira ini memang terkait juga dengan kondisi ketenaga kerjaan. Karena banyak pekerjaan yang sifatnya harian juga banyak yang berkurang. Karena kita harus membatasi mobilitas, ya baik sifatnya untuk kegiatan ekonomi maupun yang lainnya. Jadi pekerja harian ini bisa jadi memang menjadi kena dampak ya, karena memang situasi ketenaga kerjaan kita akan menunjukkan juga tingkat pengangguran yang meningkat. Itu sih tambahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak KE. Silakan, ini ada Mbak Agatha dari Kata Data. Silakan menyampaikan pertanyaan. Halo. Ya, silakan Mbak Agatha. Ya, selamat siang. Ini satu pertanyaan aja. Ingin bertanya mengenai kondisi industri perbankan saat ini itu per buku itu udah bagaimana ya NPL-nya, mengenai pinjamannya itu, pinjaman industri perbankannya bagaimana, terus pertumbuhan simpanan dan yang lain-lain menurut bukunya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Agatha. Silakan mungkin dari Pak Ketua atau Bu Lana atau mungkin Pak Didi menanggapi pertanyaan dari Mbak Agatha terkait perkembangan perbankan per buku. Mungkin secara umum aja, kalau kita lihat ke industri perbankan masih cukup baik ya. Data yang kita miliki terakhir itu CAR-nya 23,70%, ROA-nya 1,68%, bukunya 82,26%, NIM-nya masih 4,26%, masih besar, LDR-nya 82,79%, gross NPL-nya masih terkendali di 3,15%. Jadi secara umum kinerjanya masih cukup baik kalau sisi perbankan saja. Kalau kita sih melihat di perbankan sudah relatif stabil. Yang kita pikirkan adalah stabilitas sektor perbankan dan uang yang berlimpah di sektor perbankan belum bisa membantu perekonomian secara maksimal. Itu yang problem yang kita pikirkan selama ini karena pertumbuhan kreditnya masih cenderung negatif. Untuk data detail kinerja perbankan per buku, mungkin Bu Yanti bisa tambahkan, Bu. Terima kasih Pak Ketua. Menambahkan sedikit untuk perkembangan DPK tadi simpanan untuk per buku sebenarnya secara YOY kalau secara industri kan tadi tumbuh ya. Dan begitu juga per buku, kecuali memang buku satu agak kita lihat agak sedikit tertekan dan masih terlihat turun ya perkembangannya, tapi untuk buku 2, buku 3 dan buku 4 semua menunjukkan tren positif secara YOY. Mungkin itu yang melengkapi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yanti. Dari Bu KE atau Pak Didi, ada tambahan? Menambahkan saja tadi Akan Pak Didi. Terkait dengan industri perbankan, tadi sepakat memang masih cukup resilient ya terkait dengan tadi CAR, likuiditas apalagi melimpah ya, AL, DPK, AL dan NCD itu semuanya menunjukkan perbaikan. Cuman yang memang terkena dampak karena adanya loan at risk, restructure, memang ada dampak terhadap ROA, return on asset, probabilitas maupun nantinya kewajiban bank untuk membentuk CKPN. Dan juga NIM juga udah mulai, walaupun memang masih cukup tinggi karena memang spread antara cost of fund dengan suku bunga kredit di Indonesia relatif besar, sehingga NIM-nya yang dari sebelumnya angkanya sekitar 5%, spread menjadi 4, something ya
saya angkanya nggak terlalu apa, nanti mungkin dari Seklem bisa melengkapi. Nah, terkait itu kalau kondisi ini tadi kontraksi terhadap perkreditannya juga berlanjut terus, tentu saja tekanan terhadap terhadap rentabilitas bank karena tambahan biaya itu akan semakin besar. Jadi memang kita tidak inginkan, sehingga tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua bahwa KSSK sedang memikirkan atau juga dengan pemerintah bagaimana mempush pertumbuhan kredit kepada sektor real ini, karena memang selama ini dana dari likuiditas itu hanya berputar-putar dari sektor perbankan ke bank sentral, belum menyentuh ke sektor real seperti yang kita harapkan bersama. Mungkin itu tambahan sedikit dari saya. Jadi memang harus ada breakthrough untuk meningkatkan pertumbuhan kredit ini, sehingga tekanan terhadap tadi bank dari sisi operasional karena biaya terhadap yang dampaknya terhadap rentabilitas tadi bisa dikurangi atau bahkan diakhiri. Mungkin itu tambahan dari saya, Pak Yusran. Baik, terima kasih Pak Didi atas tambahan penjelasannya. Silakan kita buka lagi pertanyaan dari rekan-rekan wartawan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Sudah tidak ada lagi yang akan bertanya. Mungkin boleh tanya yang lain yang berhubungan dengan sektor finansial, tapi tidak hanya terkait LPS, atau Anda ada pertanyaan yang menarik supaya LPS bergerak lebih jauh seperti permintaan masyarakat, kita bisa jawab juga itu. Silakan teman-teman, ada pertanyaan yang di luar tingkat bunga ya, atau mungkin DPK, silakan. Kalau nggak ada ya udah Mas. Berarti silakan, ada Pak dari Mas Marsal nih, kontan. Silakan Mas Marsal. Ya Pak, nanya lagi Pak, ada agenda penguatan LPS ya Pak, sejauh ini seperti apa sih Pak update-nya Pak untuk penguatan LPS sendiri Pak? Wah, tadinya kan kita mengharapkan dari Perpu, kalau Perpu keluar maka LPS akan berubah lebih signifikan dibanding yang diamanatkan dalam PP 33, jadi akan menjadi risk minimizer, full risk minimizer. Cuma sampai sekarang belum dikeluarkan Perpu itu, dan saya dengar, kalau saya tidak salah dengar, inisiatifnya sudah ada di DPR. Jadi LPS hanya menunggu perkembangan penyusunan perundang-undangan DPR. Kalau dari bocoran yang kita lihat sih, ya base-nya adalah rancangan Perpu tersebut. Tapi saya berharap nanti kalau itu jadi undang-undangnya, LPS betul-betul bisa menjadi risk minimizer yang sebetulnya, yang sebenarnya, bukan setengah-setengah. Oke, baik Ketua. Terima kasih Pak Ketua. Ada lagi yang mungkin akan bertanya? Atau kita yang nanya balik? Oke. Atau mungkin dari Bu KE atau Pak Didi menambahkan informasi lain terkait LPS, silakan Ibu, Bapak. Pak Didi barangkali. Udah cukup. Nggak perlu kan ya, yang lain yang masalah likuidasi nggak usah lah. Oke, kalau gitu Mas, kalau baik Pak Ketua, mungkin kita bisa akhiri ya Pak, Bapak Ibu. Baik rekan-rekan wartawan semua, mungkin kesempatan press conference hari ini kita bisa akhiri. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan wartawan semua pada kesempatan hari ini. Kami sebagai pemandu acara, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Pesan mungkin sebelum ditutup, selalu jaga kesehatan, jaga kondisi, dan patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Hana, Bu Mediati.